Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, hari ini Kamis 14 Januari 2021, kita akan membaca kitab suci dan merenungkan sabda Tuhan dari Injil Markus bab 1 ayat 40 sampai dengan 45 bersama dengan saya Markus Sulinggo Bayu Nusantoro dari Paroki Santo Stefanus Surabaya. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang penuh kasih, kami mengucap syukur atas kasih yang telah Engkau berikan bagi kehidupan kami. Pada kesempatan ini, izinkan kami kembali untuk mendengarkan firman-Mu. Semoga firman-Mu dapat menjadi penerang dalam kehidupan kami. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus, dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya. Katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu, dan ia menjadi tahir. Segera ia menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras. "Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun. Tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana, sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Ia tinggal di luar di tempat-tempat yang sepi, namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, salam damai Kristus dan berkah dalam. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, apa kabar hari ini? Semoga kita bersama keluarga senantiasa diberi kesehatan, rezeki, dan berkat yang melimpah dari Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, pada masa lampau, kehidupan zaman peradaban kuno, kusta adalah penyakit yang mengerikan pada waktu itu dan belum ada obatnya. Sehingga pada masa itu banyak orang mengasumsikan bahwa kusta adalah penyakit kutukan atau karma dari dosa-dosa di masa lampau. Sehingga orang yang terkena penyakit kusta adalah orang yang patut dikucilkan, dijauhi, bahkan tidak perlu disapa. Di masa sekarang, penyakit yang mengerikan bagi banyak orang pun muncul, yaitu pandemi COVID-19, yang hingga saat ini obat dan vaksinnya masih belum ditemukan secara 100% yang akurat untuk menyembuhkan penyakit tersebut. Di mata masyarakat, orang yang terpapar virus COVID-19 harus dihindari dan bahkan diisolasi dari kehidupan masyarakat. Saudara-saudari yang terkasih, tentu kusta yang dimaksud di sini bukan sekedar kusta secara lahiriah, namun juga penyakit kusta secara batiniah atau rohani.
Dari Injil yang kita dengar tadi, seorang sakit kusta berkata kepada Yesus, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Dia merasa sangat yakin bahwa Yesus mampu menyembuhkan penyakitnya. Dan ketika Yesus mendengar permohonan itu, hatinya tergerak untuk berbelas kasih kepada si kusta, dan sembuhlah ia seketika itu. Yang menarik, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih, permohonan orang kusta itu disampaikan sambil berlutut di hadapan Yesus. Berlutut merupakan gambaran kerendahan hati. Dan begitu permohonan seorang kusta tersebut disampaikan dengan penuh keyakinan dan kerendahan hati, maka Yesus pun tergerak hatinya dan menjawab, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, dari kisah Injil hari ini ada dua pesan yang menarik yang perlu kita renungkan. Yang pertama, kita diajak untuk datang kepada Tuhan dengan memohon penuh keyakinan dan kerendahan hati. Kedua, Yesus memberi teladan pada kita agar kita mau mendengar, menyapa, dan memberi perhatian bagi sesama dan siapapun yang mengharapkan pertolongan dari kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, di dalam anggota keluarga dan lingkungan sekitar kita, banyak orang yang mengalami perlakuan yang tidak adil seperti orang kusta tadi, yaitu dijauhi, dikucilkan, dan tidak disapa. Orang yang mendapat perlakuan seperti itu tentu hidupnya tidak nyaman dan sangat menderita. Mereka sebenarnya dalam hati juga merasakan ingin sentuhan dan sapaan dan perhatian dari kita. "Kalau engkau mau, sapalah aku." Dengan kepedulian dan perhatian dari kita, maka banyak orang bisa terhibur dan gembira hatinya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, mungkin orang kusta itu adalah anggota keluarga inti kita, orang tua kita, saudara-saudara terdekat kita, teman-teman kita, serta orang-orang yang ada di sekitar kita yang sudah lama tidak mendapat perhatian dan sentuhan hati secara khusus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, lalu bagaimana dengan sikap kita terhadap kusta-kusta yang ada di dalam hati, pikiran, dan diri kita? Apakah kita mau dengan rendah hati seperti orang kusta tadi untuk berlutut di hadapan Tuhan Yesus dan memohon kepada Yesus untuk mengampuni atau mentahirkan kusta-kusta kita? Ataukah kita membiarkan kusta-kusta atau dosa-dosa kita terus menempel dalam hati, pikiran, dan diri kita, sehingga akan terus menggerogoti dan mematikan kehidupan rohani kita? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, bagaimana juga dengan sikap kita? Apakah kita juga mau dan sudah peduli membantu dan mengampuni terhadap anggota keluarga kita, orang tua kita, saudara-saudara kita, teman-teman kita, seperti Yesus mau mentahirkan orang kusta dalam firman Tuhan tadi dengan penuh belas kasih? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, marilah kita bersikap rendah hati selalu di hadapan Allah untuk mengakui segala dosa kita dan mohon ampun kepadanya. Dan marilah kita juga semakin tekun dalam doa dan semakin mau peka serta peduli terhadap mereka yang menderita dan tersingkirkan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, berilah kami sikap kerendahan hati dan mau peduli
pada mereka yang tersingkirkan, dikucilkan, dan menderita. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga segala aktivitas kita, keluarga, orang-orang yang kita cintai, dan semua orang yang kita jumpai pada hari ini senantiasa diberkati oleh Tuhan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.